Could you be the one? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan materi MIT Kewirausahaan Teknik Sipil, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra Basir dengan NIM 220190090. Materi 1-2. Pengantar Kewirausahaan Teknik Sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil ada 2 poin. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha. Technopreneurship. Teknologi entrepreneurship. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Entrepreneur seseorang yang menciptakan bisnis usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencari keberuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Jenis wirausaha dalam pengertian technopreneurship tidak hanya dibatasi pada wirausaha teknologi informasi saja, seperti vendor IT, web design, tetapi juga di berbagai usaha seperti mebel, elektronik, industri, dan lain-lain. Tokoh-tokoh teknopreneur. Yang pertama, Bill Gates merubah dan mempopulerkan sistem komputer, mentransfer cara kerja mesin ketik sejak kelas 8 SMP. Michel Dell menemukan cara penjualan produk sesuai kemampuan pelanggan. Frederick Smith melakukan terobosan dalam pelacakan pengiriman paket. Ada juga dari Indonesia, yaitu nomor 1 Ciputra, Raja Properti Indonesia. Yang kedua, Mulyati, raksasa bisnis kosmetik dan obat-obatan tradisional memakai teknologi yang memadai. Dan yang ketiga, Sudwi Katmoto sebagai Raja Film Indonesia. Materi 3, konsep dasar kewirausahaan. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%, idealnya 2% dari populasi. Ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Dan yang ketiga, inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang perlunya berwirausaha. Ada 3 poin. Yang pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Yang kedua, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dan yang ketiga, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Adapun kendala bagi seseorang memulai usaha, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung di mana memulai usaha, dan galau. Langkah awal menjadi wirausaha. Yang pertama itu berani memulai, berani menanggung risiko, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat
puas, tidak putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Materi keempat, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha. Poin pertama, dikelola sendiri, artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Poin kedua, dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan antara lain, yang pertama persahabatan dalam pergaulan, yang kedua menyenangkan orang lain, yang ketiga membujuk pelanggan, yang keempat mempertahankan pelanggan, dan yang kelima membina dan menjaga hubungan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. Dan yang ketiga, orientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Jenis bidang usaha. Yang pertama sektor jasa, kedua industri, 3 tambang, 4 kelautan, 5 perikanan, 6 percetakan, 7 seni, 8 pariwisata, dan lain-lain. Jenis badan hukum yang dapat dipilih, perusahaan perseorangan. Yang kedua, FIMA. Yang ketiga, perseroan komanditer. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, yayasan. Dan yang keenam, perseroan terbatas. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha. Yang pertama, tanda daftar perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak NPWP. 3. Bukti diri. Jenis izin usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan. 2. Surat izin usaha industri. 3. Izin domisili. 4. Izin mendirikan bangunan. 5. Izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Materi 5. Surat usaha izin jasa konstruksi SUIJK. Mungkin ada yang bertanya apa itu IUJK. Jadi IUJK itu mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJKA. Dasar hukum pengurusan SIUJK. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 PRTM 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. IUJK PMA atau penanaman modal asing. Ada 3 poin. Izin usaha melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 03 PRTM 2016 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. Yang ketiga, izin usaha dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing BUJK PMA. IUJK BUJKA, Badan Usaha
jasa konstruksi asing. Ada 3 poin. Izin perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJKA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 10 PRTM 2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Yang ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini ditandatangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja. Adapun sanksi, yang pertama mendapat sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun. Yang kedua, direksi komisaris atau kepala kantor perwakilan BUJKA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJK lain. Yang ketiga, terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang keempat, terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar dan atau masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa. Materi 6. Manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Fungsi manajemen. Proses untuk mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen. Actuating, controlling, planning, organizing. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Bagian A. Organisasi garis lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bagian B. Organisasi lini staf adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. Bagian C. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, atau keuangan. Menilai kebutuhan usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kedua, kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha, membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi A. Biaya pra-investasi, B. Biaya pembelian aktiva tetap, C. Biaya operasional. Biaya kebutuhan usaha. Biaya pra-investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Biaya pembelian aktiva tetap, berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud adalah seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan inventaris kantor. Dan aktiva tetap tidak berwujud seperti pembelian lisensi, hak paten, sistem franchise, waralaba. Kegiatan operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Materi 7. Cara memperoleh modal. Pengertian modal. Bagian pertama, untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang dan tenaga keahlian.
Yang kedua, modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Yang ketiga, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Bagi yang keempat, besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Bagian 5, perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Ada dua jenis modal usaha. Yang pertama modal investasi, yang kedua modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Kemudian modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Adapun sumber-sumber modal, yang pertama kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha, sedangkan modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabung, modal sendiri dengan modal pinjaman. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal sendiri, yang pertama tidak ada biaya, bunga atau administrasi. Yang kedua tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Yang ketiga tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama. Yang keempat tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri, yang pertama jumlahnya terbatas, artinya tidak memperoleh dalam jumlah tertentu, sangat tergantung dari pemilik, dan jumlah relatif terbatas. Yang kedua, perolehan relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha. Yang ketiga, kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya rendah dibandingkan modal asing. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal pinjaman, yang pertama jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Yang kedua, motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban pengembalian pinjaman sehingga ada target. Kekurangan modal pinjaman, yang pertama dikenakan berbagai biaya, bunga dan administrasi. Yang kedua harus dikembalikan, dan yang ketiga beban moral. Itulah tadi materi PowerPoint dari materi pertama sampai materi 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.